Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yang mana sebelumnya yang saya hormati Ibu Lucy Susanti SPD MPD selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Ibu Nelitawati SPD MPD PhD selaku dosen penguji 1, dan yang saya hormati Ibu Tia Ayuningrum SPD MPD selaku dosen penguji 2. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mempresentasikan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Penyusunan tempat kerja atau penataan ruang kantor yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjamin kelancaran pegawai di dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan praktek lapangan manajemen kependidikan selama 2,5 bulan terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai tanggal 8 Februari 2021, tampak kondisi tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman belum tertata dengan maksimal untuk mendukung karyawan agar bekerja dengan nyaman. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena yang penulis temui. Yang pertama, yaitu penataan ruang yang masih belum sesuai dengan penataan ruang kantor. Yang kedua, penempatan perabot kantor belum sesuai dengan alur kerja. Yang ketiga, penempatan peralatan kantor yang belum tertata dengan baik. Yang keempat, masih terdapat penyusunan peralatan kantor yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang kelima, masih terdapat tumpukan benda lain yang masih disimpan di sekitar tempat kerja. Yang keenam, masih adanya pegawai yang bekerja di bawah penerangan yang menyilaukan. Dan yang ketujuh, masih adanya beberapa ruang kerja yang temperaturannya kurang memadai. Yang kedelapan, masih adanya beberapa pegawai yang merasa terganggu oleh suara yang timbul dari bidang lain seperti pemutaran musik. Yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, banyak dokumen yang tidak tertata dengan baik pada tempatnya. Yang kedua, penyusunan lemari arsip yang belum tertata dengan baik. Yang ketiga, kurangnya perhatian pimpinan terhadap tata ruang kantor. Dan yang keempat, kurangnya perhatian pegawai terhadap kerapian ruang kantor. Yang kelima, minimnya kontribusi pegawai dalam menata ruang kantor. Yang keenam, penyusunan perabotan dan peralatan kantor yang belum sesuai dengan alur kerja. Yang ketujuh, penempatan alat perlengkapan kantor yang tidak tetap. Yang kedelapan, pencahayaan yang kurang memadai di beberapa ruang kantor. Yang sembilan, suhu ruangan yang kurang memadai untuk bekerja dengan nyaman. Dan yang kesepuluh, ruang kantor tidak memakai alat kedap suara. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan begitu banyaknya faktor-faktor masalah yang terjadi di lokasi penelitian, maka di sini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yang dilihat dari tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang mencangkup pada aspek penyusunan perabot dan peralatan kantor, kelancaran alur kerja, pencahayaan, sirkulasi udara, serta kebisingan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek penyusunan perabotan dan peralatan kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang kedua, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek kelancaran alur kerja pegawai dalam kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
Yang ketiga, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek pencahayaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Dan yang keempat, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek sirkulasi udara di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Dan yang kelima, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek kebisingan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah tata ruang kantor yang dilihat dari segi aspek penyusunan perabotan kantor serta peralatan kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Dan yang kedua, bagaimanakah tata ruang kantor yang dilihat dari segi aspek kelancaran alur kerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang ketiga, bagaimanakah tata ruang kantor dilihat dari segi aspek pencahayaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang keempat, itu bagaimanakah tata ruang kantor dilihat dari aspek sirkulasi udara di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Dan yang kelima, bagaimanakah tata ruang kantor yang dilihat dari aspek kebisingan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat yang pertama secara teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk memahami tentang pentingnya tata ruang kantor bagi semangat karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Manfaat penelitian secara praktis, yang pertama, sebagai bahan masukan bagi pimpinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman untuk lebih meningkatkan lagi perhatian terhadap tata ruang kantor. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama itu pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor merupakan suatu pengaturan atau penyusunan terhadap perabotan dan peralatan kantor maupun mesin-mesin kantor pada tempat yang tepat demi menjamin kelancaran alur kerja pegawai serta pencahayaan yang memadai, sirkulasi yang baik sehingga pegawai dapat bekerja dengan penuh kenyamanan, serta tata ruang kantor yang jauh dari tingkat kebisingan sehingga efisiensi kerja pegawai akan dapat tercapai dan mana pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya yaitu tujuan tata ruang kantor. Tata ruang kantor memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu dapat memberikan kelancaran dan efektivitas aliran kerja kantor. Yang kedua, dapat meminimalkan biaya ruang kantor melalui pemanfaatan ruangan secara efektif. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepuasan bagi pelanggan maupun para pelanggan. Yang keempat, dapat memberikan kenyamanan terhadap pegawai dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan dengan menyediakan ruang kerja yang memadai dan kondisi kerja yang baik. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan pengawasan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan citra yang baik terhadap pelanggan dan serta dapat menjaga fleksibilitas tata ruang kantor untuk beradaptasi dengan perubahan output. Selanjutnya itu manfaat tata ruang kantor. Adapun manfaat tata ruang kantor yang dikemukakan oleh Asril tahun 2016, yang pertama yaitu dapat mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif. Yang kedua, dapat mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga, dapat memberikan kesan positif terhadap pelanggan perusahaan. Yang keempat, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Dan yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang keenam, dapat mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan laut. Selanjutnya itu pentingnya tata ruang kantor. Tata ruang kantor sangat penting diperhatikan dalam suatu organisasi.
Adapun menurut Lasto tahun 2015 mengemukakan 3 alasan mengapa tata ruang kantor sangat penting. Yang pertama yaitu tata ruang kantor dapat meningkatkan atau menekan semangat kerja karyawan. Tata ruang kantor tidak hanya melibatkan dekorasi maupun fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan kantor dan orang-orang yang berada di sekitar kantor. Yang kedua, tata ruang kantor memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan suatu organisasi. Dan yang ketiga, tata ruang kantor yang efektif akan mengakibatkan produktivitas yang lebih tinggi pula. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tata ruang kantor. Tata ruang kantor dibagi dalam beberapa jenis, yaitu menurut Ahmad tahun 2012 yang membagi tata ruang kantor menjadi 5 jenis. Yang pertama, tata ruang kantor terbuka. Yang kedua, tata ruang kantor tertutup. Yang ketiga, tata ruang kantor gabungan. Yang keempat, tata ruang kantor berkamar. Dan yang kelima, tata ruang kantor berpanorama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Adapun prinsip-prinsip tata ruang kantor menurut Priyansa tahun 2013 yang pertama yaitu aliran pekerjaan harus diusahakan bergerak maju ke depan sehingga dapat mengurangi penyimpangan arus bolak-balik maupun tabrakan. Yang kedua, setiap pegawai harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pegawai maupun mesin dan perlengkapan kantor. Yang ketiga, pegawai maupun kerja tim yang melakukan pekerjaan serupa harus ditempatkan di area yang berdekatan. Yang keempat, pegawai maupun divisi yang berhubungan dengan publik harus ditempatkan berdekatan dengan pintu masuk kantor. Dan yang kelima, pegawai maupun tim kerja yang membutuhkan konsentrasi harus ditempatkan di ruang kerja yang suaranya lebih tenang. Dan yang keenam, alokasi ruang harus berdasarkan posisi pekerjaan yang dilakukan dan peralatan khusus yang diperlukan masing-masing individu. Dan yang selanjutnya, furnitur maupun peralatan harus sesuai dengan kebutuhan pegawai. Serta lorong harus nyaman dan lebar untuk mengantisipasi pergerakan yang efisien dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor tata ruang kantor. Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Serdamayanti tahun 2016 yang mana membagi faktor-faktor tata ruang kantor menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu penerangan, temperatur, kelembapan, sirkulasi, kebisingan, bau-bauan, dekorasi, musik, peralatan, perabotan, serta keamanan. Sedangkan Gi tahun 2000 membagi faktor-faktor tata ruang kantor menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu cahaya, warna, sirkulasi udara, tingkat kelembapan, kesulitan jenis tata ruang kantor, kesesuaian jenis tata ruang kantor. Yang keenam, kelancaran mobilitas pegawai dan serta ketepatan penempatan perabotan dan peralatan kantor. Selanjutnya yaitu menurut Agus tahun 2018 yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem penerangan. Yang kedua, sistem pencahayaan. Yang ketiga, sirkulasi udara. Yang keempat, warna. Dan yang kelima, suhu. Sedangkan Rasto 2015 membagi faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu faktor cahaya, faktor warna, faktor udara, faktor suara, serta faktor budaya. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Penelitian ini yang menjadi indikator ialah tata ruang kantor
Yang pertama, dari segi penyusunan perabotan dan peralatan kantor. Yang kedua, kelancaran alur kerja kantor. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, sirkulasi udara. Dan yang kelima, kebisingan, yang bertujuan agar dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja pegawai. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian deskriptif. Yang kedua, definisi operasional. Tata ruang kantor ialah suatu pengaturan atau penyusunan yang dilakukan terhadap perabotan maupun peralatan kantor serta mesin-mesin kantor pada tempat yang tepat demi menjamin kelancaran alur kerja pegawai dalam bekerja. Pencahayaan ruang kerja yang memadai, sirkulasi udara yang baik agar pegawai dapat bekerja dengan penuh kenyamanan serta tata ruang kantor yang jauh dari kebisingan sehingga efisiensi kerja dapat tercapai dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya itu populasi. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, yaitu berjumlah 71 orang yang berstatus PNS maupun non-PNS, tetapi tidak termasuk kepala dinas maupun sekretaris. Selanjutnya itu sampel. Sampel dalam penelitian ini ialah semua karyawan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Ari Kunto tahun 2010 yang mengatakan bahwa jika populasi di bawah 100 maka lebih baik semua populasi tersebut dijadikan sampel. Selanjutnya berikut adalah tabel populasi pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang pertama, bidang umum dan program PNS berjumlah 8 orang dan non-PNS berjumlah 5 orang. Sedangkan pendidikan dasar PNS berjumlah 6 orang, non-PNS berjumlah 3 orang. Pada bidang PAUD dan PNF, yang PNS berjumlah 7 orang dan status non-PNS berjumlah 2 orang. Dan pada bidang olahraga, PNS berjumlah 9 orang, non-PNS berjumlah 3 orang. Dan pada bidang keuangan, pegawai PNS berjumlah 1 orang, sedangkan non-PNS berjumlah 7 orang. Pengawas PNS berjumlah 2 orang dan non-PNS 0. Dan sedangkan penilik berjumlah 5 orang serta SKB berjumlah 3 orang. Jadi total semua populasinya 71. Selanjutnya yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini ialah yaitu data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data. Data yang dimaksud ialah data yang berkenaan dengan tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner ataupun angket dengan menggunakan alat ukur ranting scale dengan tingkatan pengukuran 5 titik, yaitu mulai dari titik 1, 2, 3, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya itu penyusunan instrumen penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menentukan indikator dari variabel yang akan diteliti. Yang kedua, membuat kisi-kisi angket berdasarkan indikator penelitian. Yang ketiga, menyusun butir pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengkonsultasikan angket tersebut dengan dosen pembimbing.
Yang kelima, melakukan uji coba angket kepada 15 orang pegawai di luar sampel untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Yang keenam, menganalisis data hasil uji coba untuk melihat validitas dan reliabilitas angket. Uji validitas angket. Validitas angket dilakukan analisis menggunakan alat bantu SPSS, yaitu Statistical Product dan Service Solution versi 20. Hasil uji coba yang telah peneliti lakukan terhadap pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 15 orang pegawai pada tanggal 13 Agustus tahun 2021 untuk menentukan butir yang valid dengan cara membandingkan R-tabel dengan jumlah pada taraf kepercayaan 5%, yaitu 0,514 yang berpedoman pada tabel produk momen. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dari 47 butir pernyataan diperoleh 45 butir pernyataan yang valid dan 2 butir pernyataan yang diperoleh tidak valid. Pernyataan yang tidak valid tersebut yaitu terdapat pada nomor 43 dan 47. Dan pernyataan yang tidak valid itu tidak peneliti masukkan ke dalam angket penelitian. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, diperoleh R hitung 0,984 pada variabel tata ruang kantor, dan sementara itu dengan jumlah 15 pada taraf kepercayaan 5% ialah 0,514, maka dapat disimpulkan bahwa 0,984 besar daripada 0,514, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitiannya reliable. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dengan cara menemui responden secara langsung ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman setelah terlebih dahulu mendapatkan izin penelitian dari dinas tersebut. Yang kedua, selanjutnya teknik analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung skor rata-rata min dari jawaban responden. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data hasil penelitian. Yang pertama itu tata ruang kantor di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang mana secara keseluruhan tata ruang kantor di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dilihat dari segi aspek penyusunan perabot dan peralatan kantor ialah didapatkan sebesar 3,89 dengan kategori sesuai, di mana skor yang paling tertinggi pada aspek ini yaitu terdapat pada pernyataan kerapian tata ruang kantor Bapak Ibu, yaitu sebesar 4,14 dengan kategori sesuai. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gi tahun 2019, di mana penyusunan alat-alat pada tempat yang tepat serta pengaturan kerja akan memberikan kepuasan kerja bagi para pegawai. Dengan adanya penyusunan perabot dan peralatan kantor yang baik, maka akan memberikan kenyamanan serta kelancaran bagi pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan, dikarenakan tidak adanya hal-hal yang menghambat proses pekerjaan pegawai. Pada aspek ini, skor yang terendah terdapat pada pernyataan kursi kerja Bapak Ibu ditata sesuai dengan kesepakatan bersama,
dengan jumlah skor 3,59 dengan kategori kurang sesuai. Hal ini disebabkan karena penyusunan kursi tersebut disusun atas kemauan pegawai sendiri tanpa memperhatikan sistematika penyusunan kursi kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Sayuti tahun 2018 yang mengatakan bahwa meja kerja disusun menurut garis lurus, seharusnya disusun menurut garis lurus dan menghadap ke jurusan yang sama serta disesuaikan dengan posisi yang mengikuti arus dan aktivitas kerja yang ada. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang ditinjau dari aspek kelancaran alur kerja. Secara keseluruhan, skor dari tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek kelancaran alur kerja pegawai ialah 3,82 dengan kategori sesuai. Skor tertinggi dalam aspek kelancaran alur kerja ini terdapat pada pernyataan Bapak Ibu merasa nyaman di ruang kerja yang diberikan dengan jumlah skor 4,04 yang berada dengan kategori sesuai. Hal ini dikarenakan sebagian besar penempatan ruang kerja pegawai sesuai dengan jenis pekerjaan yang diberikan, yaitu dengan skor rata-rata 4,3. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Astril tahun 2016 di mana dengan adanya penataan ruang secara yang sesuai dapat memberikan suasana yang dinamis yang meningkatkan kinerja seseorang sehingga aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Skor yang terendah pada aspek ini yaitu berada pada pernyataan alur kerja yang baik mencegah penghamburan waktu Bapak Ibu dalam bekerja dengan jumlah skor 3,13 dengan kategori kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh penataan meja kerja karyawan yang belum sesuai dengan prinsip ergonomik dalam menata ruang kantor. Menurut Sayuti, prinsip ergonomik kerja dipakai supaya kerja yang dilakukan terasa nyaman sesuai dengan gerakan anggota tubuh serta aliran tahapan gerakan kerja yang bebas. Sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Sayuti tahun 2018, meja kerja disusun menurut garis lurus yang menghadap ke jurusan yang sama serta disesuaikan dengan posisi yang mengikuti arus dan aktivitas kerja yang ada supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar sehingga kerja lebih efisien, cepat serta mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang ditinjau dari segi aspek pencahayaan, di mana secara keseluruhan skor dari tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek pencahayaan yaitu sebesar 3,49 dengan kategori kurang sesuai. Pada aspek ini, skor yang mendapatkan tertinggi terdapat pada pernyataan Bapak Ibu dapat melihat dengan jelas saat bekerja, yaitu sebesar 4,18 dengan kategori sesuai. Hal ini berarti pegawai dapat meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian, skor yang terendah pada aspek ini yaitu terdapat pada pernyataan Bapak Ibu bekerja dengan pencahayaan yang redup yaitu sebesar 2,72 dengan kategori kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa ruang kerja yang kurang dimasuki cahaya matahari dan penerang dalam ruangan tersebut dibantu oleh cahaya lampu saja, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan di dalam suatu pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sedar Mayanti tahun 2011 bahwa
Jika cahaya kurang jelas akan mengakibatkan pekerjaan menjadi lambat dan banyak mengalami kesalahan. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang ditinjau dari aspek sirkulasi udara. Secara keseluruhan, skor dari tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek sirkulasi udara ialah sebesar 3,61 dengan kategori sesuai. Pada aspek ini, skor tertinggi terdapat pada pernyataan Bapak Ibu merasa nyaman bekerja dalam ruangan pendingin dengan jumlah skor yaitu 4,03 dengan kategori sesuai. Kemudian skor rata-rata yang paling rendah terdapat pada pernyataan sirkulasi udara dalam ruang Bapak Ibu terkontaminasi asap rokok, yaitu dengan jumlah skor 2,58 dengan kategori tidak sesuai. Padahal menurut Asril tahun 2016, udara yang baik dan bersih sangat berpengaruh positif dalam meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kesehatan, serta semangat kerja pegawai. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena akan mengakibatkan gangguan terhadap pernapasan pegawai serta gangguan fisik lainnya terhadap pegawai. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ditinjau dari aspek kebisingan, di mana secara keseluruhan skor dari tata ruang kantor ditinjau dari aspek kebisingan ini berjumlah 3,45 dengan kategori kurang sesuai. Pada aspek ini, skor tertinggi terdapat pada pernyataan Bapak Ibu bekerja di ruang kedap suara dengan skor 3,62 dengan kategori sesuai. Dan skor yang terendah pada aspek kebisingan terdapat pada pernyataan Bapak Ibu terganggu oleh suara gaduh yang ditimbulkan dari ruangan lain dengan skor sebesar 3,17 yang berada pada kategori kurang sesuai. Jadi berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor ditinjau dari aspek kebisingan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman masih berada pada kategori kurang sesuai dengan jumlah 3,61. Artinya, tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dilihat dari segi aspek kebisingan belum sesuai dengan prosedur tata ruang kantor, yaitu tata ruang kantor yang jauh dari suara kebisingan. Hal ini disebabkan masih adanya pegawai yang merasa terganggu oleh suara pegawai lain yang mengobrol di dalam ruangan, serta mesin tik di kantor yang belum dialasi kain tebal untuk meredam suara ataupun kebisingan. Padahal menurut Rao dalam Rasto tahun 2015, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan di kantor itu. Yang pertama, dapat menggunakan bahan kedap suara. Yang kedua, mengendalikan bunyi daring telepon. Yang ketiga, melapisi lantai dengan karet atau karpet. Yang keempat, mendorong pegawai untuk dapat berbicara tidak terlalu keras di dalam ruangan, serta dapat mengisolasi mesin yang mengeluarkan suara berisik di ruang kedap suara. Selanjutnya itu dapat melakukan perencanaan prosedur kerja yang lebih tenang ataupun matang, serta dapat melaksanakan konferensi atau wawancara di ruangan khusus. Berikut ialah rekapitulasi skor rata-rata tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dilihat dari indikator penyusunan perabotan dan peralatan kantor dengan skor rata-rata 3,89 dengan kategori sesuai. Indikator kedua yaitu kelancaran alur kerja dengan skor 3,82 dengan kategori sesuai. Dan indikator ketiga yaitu pencahayaan dengan skor 3,49 dengan kategori kurang sesuai.
dan indikator sirkulasi udara dengan skor 3,61 dengan kategori kurang sesuai, dan indikator yang kelima itu kebisingan dengan skor rata-rata 3,45 dengan kategori kurang sesuai. Jadi secara keseluruhan skor dari tata ruang kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ialah rata-rata 3,65 dengan kategori sesuai. Hal ini dapat disimpulkan, yang pertama, tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek penyusunan perabot dan peralatan kantor berada pada kategori sesuai dengan capaian skor rata-rata sebesar 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan perabotan dan peralatan kantor sudah sesuai dengan prosedur tata ruang kantor. Dalam meningkatkan suasana kerja yang baik, alangkah lebih baiknya agar lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi dengan cara memperhatikan prinsip dalam menata ruang kantor. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayuti tahun 2018, bahwa prinsip yang terpenting diperhatikan dalam menata ruang kantor terdapat penataan perabotan kantor, serta menata furnitur pada dasarnya sama dengan menata interior ruang kerja. Yang kedua, tata ruang kantor ditinjau dari aspek kelancaran alur kerja pegawai berada pada kategori sesuai dengan capaian skor rata-rata sebesar 3,82. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran alur kerja pegawai sudah sesuai dengan prosedur tata ruang kantor dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Alangkah lebih baiknya agar ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan cara memperhatikan teknis tata ruang kantor dalam menata ruang kantor. Yang ketiga itu tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek sirkulasi udara. Yang ketiga itu tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek pencahayaan yang berada pada kategori kurang sesuai dengan capaian skor rata-rata sebesar 3,49. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman masih kurang sesuai dengan prosedur tata ruang kantor, sehingga perlu adanya peningkatan menjadi lebih baik lagi dengan menggunakan sistem pencahayaan ambient lighting yang digunakan untuk memberikan pencahayaan ke seluruh ruangan, serta pencahayaan touch lighting yang digunakan untuk menerangi area kerja seseorang pegawai. Selanjutnya itu tata ruang kantor ditinjau dari aspek sirkulasi udara, yang mana sudah berada pada kategori sesuai dengan capaian skor rata-rata sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa sirkulasi udara di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman sudah sesuai dengan prosedur tata ruang kantor dalam meningkatkan kenyamanan kerja pegawai. Namun alangkah lebih baiknya agar lebih ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan cara memperhatikan jumlah orang yang ada di sekitar ataupun di dalam ruangan, memperhatikan ventilasi udara yang memadai, menggunakan ruangan ber-AC, serta menambah tanaman dalam ruangan dan menghindari asap rokok yang menyebabkan mendominasi ruangan. Yang terakhir yaitu tata ruang kantor yang ditinjau dari aspek kebisingan, yang mana pada aspek ini berada pada kategori kurang sesuai dengan capaian skor rata-rata sebesar 3,45. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman masih kurang sesuai dengan prosedur tata ruang kantor, terutama dalam meningkatkan konsentrasi kerja pegawai. Alangkah lebih baiknya agar lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan oleh beberapa cara, yaitu
dengan menggunakan bahan kedap suara. Yang kedua, dapat melapisi lantai dengan karpet ataupun karet. Yang ketiga, mendorong pegawai untuk tidak berbicara terlalu keras. Dan yang keempat, dapat mengisolasi mesin yang mengeluarkan suara berisik di ruang kedap suara. Yang kelima yaitu perencanaan prosedur kerja yang lebih matang. Yang terakhir itu melaksanakan konferensi atau wawancara pada area khusus agar tidak mengganggu pekerjaan pegawai maupun karyawan lainnya. Sekian presentasi dari hasil penelitian ataupun skripsi saya Dewi. Mohon maaf atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.